Nah, kalau kita gabungkan langsung dari baterai 18650 yang ini ke lampu strip 12 volt ini tidak bisa ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang negatif. Nah, dia tidak bisa ya teman-teman. Tidak bisa ya. Kita buktikan lagi yang ini. Nah, dia tidak bisa ya. Baterai ini tidak bisa menghidupkan lampu ini. Nah, karena ini 3,7 volt di maksimum 4,2, sedangkan ini harus membutuhkan daya dia sebesar 12 volt teman-teman. Nah, ini 12 volt. Tapi kalau menghidupkan lampu LED yang butuh 4 volt seperti ini, dia bisa teman-teman sekalian. Oke, akan kita buktikan ya. Ini positif. Nah, dan yang ini negatif. Nah, hidup dia teman-teman. Nah, hidup. Ada beberapa yang dia nggak hidup ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini hidup ya. Karena dia memang hanya membutuhkan tegangan dia maksimum di 4 volt. Jadi dia lampu LED ini bisa hidup. Bagaimana caranya biar bisa hidup lampu ini? Kita harus menggunakan driver step up DC to DC dari 3,7 volt menjadi 12 volt. Nah, selain daripada itu juga kita bisa membuatnya sendiri teman-teman sekalian ya, dari barang-barang bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat hobiku, kembali lagi di channel ini ya. Apa kabarnya? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Oke, kawan-kawan sekalian, di video ini kita kembali membuat suatu project ya. Ini dia driver, bekas driver AC air conditioner merek LG ya, yang telah rusak, punya drivernya AC saya. Ini dia penampilannya seperti ini teman-teman. Nah, buat apa nih teman-teman sekalian? Kita akan membuat suatu project DC step up. Kita akan membuat arus DC dari 3,7 volt menjadi naik 12 volt, naik 30 volt, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, kita akan ngambil arusnya dari baterai 18650 yang seperti ini teman-teman sekalian. Komponen-komponennya kita akan ambil dari bekas AC ini, yaitu seperti ini teman-teman sekalian. Seperti trafo filter ini ya, trafo filter, kemudian resistor ini yang 1K ini coklat hitam merah, kemudian dioda ini, ataupun nanti kita ambil juga, kalau cocok ya kita ambil juga resistornya nih kawan. Kalau masih bisa ya, kayaknya masih oke lah ya, masih bisa dipakai. Oke, tanpa berlama-lama kita akan eksekusi. Kita akan ambil komponen-komponennya ini teman-teman sekalian. Let's check it out videonya. Bagi kawan-kawan, teman-teman yang baru menonton video ini, silahkan bantu saya klik tombol subscribe-nya ya, agar saya terus setiap hari mudah-mudahan menciptakan video-video yang mungkin berguna bagi teman-teman sekalian di rumahnya masing-masing.
Ini kita beresin dulu ya, banyak bekas-bekas timah. Oke, selain daripada 1 2 3 4 macam komponen ini, kita nambah lagi satu lagi teman-teman, tapi tidak ada di sini ya, tidak ada di sini. Ini dia transistor TIP 41C teman-teman, TIP 41C, 3 kaki yang seperti ini ya, 3 kaki. Oke, next akan kita bentuk ya, akan kita rakit skemanya teman-teman sekalian. Kita mulai dari trafo filter ini ya. Oke, ini kita perbesar dahulu ya teman-teman. Nah, kita perbesar. Nah, udah nampak ya. Nah, ini anggap kaki 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4. Nah, kaki yang pertama kita jumper ke kaki nomor 4. Nah, seperti ini teman-teman, kita solder menyilang ya, 1 ke 4. Kemudian kaki yang nomor 3 ini nanti kita hubungkan ke transistor TIP 41C ke kaki nomor 2 atau yang ke tengah-tengahnya ya, seperti ini. Oke, contoh aja nanti ya teman-teman, seperti ini. Nih resistornya tadi yang negatif yang ini ada arsirannya. Kita sambungkan di kaki nomor 3, 1 2 3 nih, 3 ya. Nah, ini dia di kaki yang negatif ya, yang negatif ini jangan salah, kita sambungkan di kaki nomor 3. Oke, kemudian ini diodanya, mudah-mudahan masih berfungsi ya teman-teman ya, kayaknya sih masih oke lah ini. Nah, ini ada yang cincin warna putih, ini negatif, dan yang enggak ada ini yang positif. Kita buat dari sini ya. Nah, ini dia teman, udah jadi ya. Yang diodanya ini yang negatifnya sambungkan ke positifnya kapasitor elko ini. Kemudian yang tidak ada cincinnya ini ke tengah-tengah buat ya. Ke tengah-tengah dari transistor ini. Oke, next. Kemudian resistor 1K ini kita akan gabungkan kemari ya. Cukup nggak ini teman-teman sekalian? Oke, akan saya skip dulu videonya ya. Nah, ini udah jadi teman-teman sekalian ya. Yang resistor ini saya gabungkan dari kaki transistor yang nomor 1 ke kaki trafo nomor 2. Ini 1 2 3 4. Oke. Kemudian setelah jadi seperti ini rangkaiannya, nampak ya? Setelah jadi seperti ini rangkaiannya, kita membutuhkan lampu 12 volt teman-teman sekalian. Nah, contohnya seperti ini yang di video sebelumnya ya, lampu dari headlamp sepeda motor ini yang bekas ini kawan-kawan sekalian. Ini 12 volt ya, yang sudah saya ambil ini satu, ini 12 volt. Kemudian ini juga ya, lampu strip 12 volt, nah DC ini. Oke, sekarang kita akan tempelin di sini. Ini kita coba ya, yang ini dulu. Yang positif dari lampu yang LED ini, yang COB ini kita tempelin, kita solder di sini di tengah-tengah kaki transistornya. Ini hanya sebuah project ya teman-teman. Nanti kawan-kawan bisa sempurnakan di atas PCB biar lebih rapi lagi. Kemudian mana tadi baterainya? Nah, ini baterai 18650 3,7 volt, di maksimumnya itu 4,2 ya. Nah, ini dia. Yang kutub positif dari baterai nih, atau ini kita kecilin lagi ya. Kita kecilin. Nah, ini. Oke. Kutub positif dari baterai ini kita buat di kaki nomor 4, teman-teman. Nah, ini.
Nah, kemudian yang negatif, ini dia yang negatif dari lampu. Kemana kita sambungkan? Sorry, ini salah teman-teman ya, keliru ya. Ini tidak di sini ya. Ini kita copot dulu. Diralat ya teman-teman. Kita taruhnya di sini ya. Di kapasitor ini, yang positif. Oke. Nah, sedangkan yang negatif dari baterai kita gabungkan ke negatif lampu seperti ini. Nah, akan kita coba ya. Kemana kita tempelkan teman-teman? Kemana akan kita solder? Kita solder ke negatif dari kapasitor ini ya. Atau di kaki yang ketiga dari transistor TIP 4C ini teman-teman sekalian. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hidup ya teman-teman. Nah, hidup, terang ini. Kita matikan dulu lampu utamanya. Nah, bismillah. Nah, terang ya teman-teman. DC 3,7 volt atau 4 volt bisa menghidupkan lampu 12 volt. Nah, oke. Akan kita coba lagi dengan yang lampu strip ini 12 volt. Oke. Skemanya sama seperti tadi. Oh, alah, ini copot ya. Kita solder dulu ya. Oke. Ini kita tempelin ya, udah menyala dia teman-teman. Oke, ini kita tempelin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hidup ya. Nah, baterai 3,7 volt bisa menghidupkan lampu strip 12 volt. Kita matikan teman-teman. Nah, hidup ya. Lampu 12 volt. Transistornya tidak panas ya kawan-kawan. Nah, hidup ya. Mantap. Oke teman-teman, ini akan kita coba ganti ya kapasitor elko nya ini yang seperti ini menjadi 35 volt 1000 microfarad ya. Sepertinya ini kurang begitu bagus lagi kawan-kawan. Kan kita cabut dulu ya. Nah, sekarang akan coba kita ukur tegangannya ya teman-teman sekalian. Ini kita satuin dulu. Ukur. Ini yang negatif, ini yang positif. Tinggi ya teman-teman ya. ...50 volt. Sampai dia 50 volt. 40-an ya, 40-an ya. Tapi ampernya ini kecil ya kawan-kawan. Ampernya relatif kecil. Walaupun tegangannya bisa sampai 40-an lebih seperti ini, tapi ampernya kecil. Sehingga dia apa namanya ini? Cahaya lampunya ini tidak terlalu terang seperti pakai adaptor biasa ya, yang memang tegangannya 12 volt asli ya. Nah, ini dia. Kalau kita tambahin lampu ini, apakah dia masih tetap bisa hidup? Nah, masih tetap bisa menghidupkan ya teman-teman. Bisa tetap menghidupkan lampu yang ini dia. Tapi terbagi ya arusnya. Oke. Mantap teman-teman, berhasil. Kita ambil perangkatnya dari sisa-sisa.
yang sudah terbuang ini ya, driver AC ini bisa dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan atau men-step up arus DC ya. Contohnya seperti ini teman-teman sekalian. Oke, demikianlah video kali ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman sekalian di rumah. Bagi yang baru menonton ini, silahkan bantu saya tekan subscribe agar saya terus bisa menciptakan video-video yang mungkin yang bisa membantu teman-teman ya dalam mencari solusi atau inspirasi di rumahnya masing-masing. See you next di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.